FIFA akan mengundang Indonesia dan juga 10 federasi Asia Tenggara lainnya ke dua acara di Vancouver, Kanada. Yang pertama itu ada Kongres AFC yang berlangsung tanggal 28 April dan juga Kongres FIFA yang akan bergulir 30 April. Dan agendanya yang pertama itu untuk AFC akan membahas mengenai apakah pembatalan dari bidding atau pemilihan tuan rumah di Piala Asia 2031 akan benar-benar dibatalkan atau hanya digeser saja ke Piala Asia 2032, karena FIFA telah melayangkan surat ke semua konfederasi untuk menyamakan tahun terjadinya untuk Piala Benua. Jadi sepertinya untuk FC dan CAF yang awalnya berlangsung di tahun ganjil harus dipindahkan ke tahun genap 2 tahun setelah Piala Dunia. Mungkin mereka akan meninggalkan untuk World Cup di Amerika Utara, karena peserta dari World Cup itu biasanya akan diundang ke Copa America, jadi sepertinya tidak akan dibarengi untuk Copa America dan juga CONCACAF World Cup. Dan bidding ini sudah dilakukan oleh Indonesia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan juga Asia Tengah ya. Apakah keempat calon itu akan dibatalkan, benar-benar dibatalkan, artinya mereka harus mendaftar lagi dan ulang dari nol, ataukah mereka hanya akan digeser ke tahun 2032, jadi menambah waktu ekstra untuk menyiapkan segalanya sampai tahun 2032. Dan yang kedua adalah pembahasan mengenai AFC National League yang akan mengikuti seperti yang sudah ada, yaitu UEFA Nation League. Dan yang perlu dibahas adalah perubahan format, karena seperti yang tahu format kualifikasi untuk Asia, Piala Asia dan juga Piala Dunia itu saling terhubung ya. Nah, dengan adanya AFC Nation League ini pastinya format akan diubah, karena bisa saja seperti di Eropa, seperti kasus Swedia yang lolos ke Piala Dunia, padahal di kualifikasi mereka hanya imbang ya 2 kali, mereka berhasil maju ke Piala Dunia berkat performa impresif mereka di Liga C di UEFA Nation League musim sebelumnya. Jadi apakah untuk FC Nation League akan mengikuti adanya jalur khusus tersebut? Dan yang kedua adalah kongres selanjutnya di tanggal 30 April 2026, yaitu Kongres FIFA. Nah, dia akan membahas yang pertama ada kemungkinan terjadinya emergency playoff atau playoff darurat yang udah gue bahas di video sebelumnya. Dan yang kedua adalah ini yang menarik, ini ada pembahasan dari FIFA ASEAN Cup, dimana seperti yang udah diketahui sebelumnya, FIFA ASEAN Cup akan digelar di bulan Oktober 2026 ya. Dan di sana juga untuk FIFA Match Day. Dan sebagai informasi, FIFA ASEAN Cup akan mengambil jatah dari FIFA Match Day. Dan cara kebetulan juga di FIFA Match Day di bulan September dan Oktober itu digabung ya. Kan awalnya September sendiri 2 laga, Oktober 2 laga sendiri. Tapi kemudian
FIFA menggabungkan matchday September dan Oktober menjadi 4 laga. Artinya akan ada 4 laga yang didedikasikan untuk FIFA ASEAN Cup. Dan FIFA ASEAN Cup ini akan diikuti oleh 11 negara. Dan sepertinya Australia tidak ikut ya, karena sepertinya FIFA ASEAN Cup ini mengikuti seperti FIFA Arab Cup yang berbasis geopolitik. Memang Australia itu adalah anggota dari AFF sejak tahun 2013. Tapi secara geopolitik Australia bukanlah bagian dari ASEAN ya, tapi kita tidak tahu juga karena seperti yang kita lihat di Arab Cup itu formatnya kan ada diikuti oleh 16 negara, di mana 9 negara itu otomatis host dan sisanya harus mengikuti kualifikasi ya, di mana di sana ada nama Sudan Selatan di playoff yang merupakan negara baru yang merdeka di tahun 2011 yang merupakan backway dari Sudan. Dan Sudan Selatan itu bukan Arab ya, karena di Sudan Selatan itu mayoritasnya Kristen, sedangkan di Sudan itu mayoritasnya Muslim. Dan gue gak tahu apakah Sudan Selatan bisa masuk ke Arab Cup karena dia adalah negara pecahan dari Sudan atau ada alasan lain. Dan kalau ada alasan lain, kemungkinan Australia ya bisa masuk ke FIFA ASEAN Cup, tapi kemungkinan besarnya tidak dimasukkan Australia ke ASEAN Cup. Dan kemudian untuk formatnya menurut media Vietnam, formatnya akan seperti ada 2 usulan ya dari mereka. Yang pertama itu formatnya seperti di Nation League UEFA, di mana akan ada 2 divisi ya. Divisi pertama itu akan diikuti 6 negara dengan ranking FIFA terbaik. Berarti kalau kita lihat di sekarang ini ranking FIFA terbaik 6 negara, yaitu Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura ya. Kemudian untuk Liga 2-nya itu sisanya ada Myanmar, terus Laos, Kamboja, Brunei, dan juga Timor Leste. Nah, di Liga A itu dibagi ya ke dalam 3 grup. Jadi misalnya Indonesia, grup A ada Indonesia, Vietnam, dan juga Singapura. Di grup B Taiwan, Filipina, dan juga Malaysia. Lalu kemudian mungkin 2 grup dan runner up grup akan saling berhadapan di semifinal dan final. Jadi pas ya, di babak grup mereka bermain 2 laga, dan di fase knockout mereka bermain 2 laga, jadi total 4 laga. Dan kemudian untuk Liga divisi keduanya itu akan bermain round robin ya, karena hanya diisi oleh 5 negara. Berarti mereka akan menghadapi total 4 negara ya, 5 kurang 1 ada 4. Tapi sepertinya format ini kemungkinan besar tidak jadi, karena apa kata FIFA, mereka berkata bahwa 11 negara yang ikut itu berpeluang untuk meraih gelar ya. Sementara kalau berdasarkan format ini di Liga 2 harus promosi dulu untuk bisa meraih juara. Artinya mereka harus promosi dan mengambil gelar di mungkin 2 tahun atau 4
4 tahun berikutnya tergantung keputusan final apakah kompetisi ini akan berlangsung biennial seperti yang tradisional AFF Championship ataukah akan quadrennial seperti Arab Cup. Karena seperti yang gue bilang tadi, FIFA ASEAN Cup ini akan terinspirasi dari FIFA Arab Cup. Lalu kemudian untuk format selanjutnya itu ada seperti knockout ya, dimana di babak pertama itu 6 negara dengan ranking terendah yaitu Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, Timor Leste, dan Brunei akan saling berhadapan. Kemudian pemenangnya akan bergabung bersama 5 negara lainnya di quarter final. 5 negara dengan ranking FIFA tertinggi yaitu ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga Filipina, dan mereka akan saling berhadapan dan kemudian ke final, jadi menghasilkan 3 pertandingan untuk 5 negara tadi dan 4 pertandingan untuk 6 negara tadi. Tapi itu sepertinya juga kemungkinannya sulit karena semua negara tidak dapat garansi menjalani 4 pertandingan. Jadi sepertinya FIFA ASEAN Cup akan berfungsi seperti FIFA Series, di mana setiap negara memiliki garansi untuk memainkan 2 pertandingan. Seperti misalnya di FIFA Series kemarin kan di grup Indonesia ada Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts, dan juga lagi Solomon Island. Nah, walaupun Saint Kitts dan Solomon Island kalah dari Indonesia dan Bulgaria, mereka masih mendapat garansi untuk bermain di tempat ketiga, di mana akhirnya Saint Kitts menang ya atas Kepulauan Solomon. Dan sepertinya FIFA ASEAN Cup juga akan menggunakan format di mana semua tim akan mendapatkan garansi bermain 4 pertandingan ya. Jadi menurut gue format yang paling sesuai itu 11 negara dibagi menjadi 4 grup ya, masing-masing isinya 3 negara. Di grup A ada 3 negara, grup B juga sama, grup C juga sama. Nah, grup D hanya ada 2 negara ya. Lalu di grup A akan saling berhadapan, begitu juga dengan di grup B, di grup C, dan di grup D karena 2 negara mereka hanya akan memainkan 2 pertandingan, 2 leg ya, 2 kali main. Lalu kemudian untuk fase knockout itu dua grup akan saling berhadapan untuk mengincar juara 1. Lalu runner up akan saling berhadapan untuk mengincar juara 2, juara 5. Lalu untuk peringkat 3 di grup akan saling berhadapan ya. Jadi misalnya aja nih di grup A akan diisi oleh Indonesia, Timor Leste, dan juga Brunei. Lalu grup B ada Singapura, Malaysia, Thailand. Grup C itu ada Myanmar, Laos, dan Kamboja. Di grup D itu ada Vietnam dan Filipina ya. Jadi misalnya aja di grup A itu Indonesia menjadi pemenang, di grup B itu ada Malaysia, di grup C itu ada Myanmar, dan di grup D itu ada Vietnam. Nah, mereka akan saling berhadapan di fase knockout. Lalu untuk peringkat 2-nya misalnya di grup A itu ada
ada Singapura misalnya, Singapura, terus ada Brunei, terus ada Kamboja, lalu ada Filipina. Nah, mereka akan saling berhadapan juga untuk memperebutkan posisi kelima, dan kemudian di peringkat terakhir itu ada Timor Leste, Brunei, dan Laos ya. Nah, mereka akan saling berhadapan. Jadi semua total di fase grup ada 2 pertandingan, dan di fase knockout juga ada 2 pertandingan. Nah, di sini kurang ya. Sebenarnya lebih enak kalau Australia ikut gabung, tapi seperti yang gue bilang tadi, FIFA Asian Cup ini sepertinya akan menjadi piala geopolitik, bukan piala federasi. Jadi Australia mungkin, ya kita gak tahu Australia ikut apa enggak. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.